Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan insya Allah bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Penting sekali saya garis bawahi dekat dengan Al-Quran, karena bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran. Di samping nama yang lain, karena keagungan bulan Ramadan ini luar biasa, sehingga banyak sebutannya. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Tu'marul Masajid, Syahrul Al-Mutahhir, bulan pembersih. Kenapa demikian? Li'annahu yutahhirud dzunub wal ma'asi. Karena bulan suci ini membersihkan dosa-dosa dan kemaksiatan itu dibersihkan dengan nuansa Ramadan ini. Barangkali karena itu juga Allah kemudian memilih bulan suci Ramadan untuk turunnya kitab yang paling suci, yaitu Al-Quranul Azim. Oleh karenanya, mari kita memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menukil 1-2 ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, hudan wa rahmatun lil mu'minin." Manusia dipanggil oleh Allah. Artinya, ini mengindikasikan bahwa tidak ada yang tidak memerlukan Al-Quran kalau ingin hidup sejahtera, dunia akhirat berbahagia. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun. Di sini Allah menggunakan kata mau'izah, peringatan, nasihat. Itu adalah Al-Quran yang dimaksud. Mir rabbikum, datang dari Tuhan kalian. Lalu dikatakan wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran ini penyembuh apa yang ada di dalam dada kita ini, penyembuh hati manusia, dan juga hudan, petunjuk, hudan lil muttaqin. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa rahmatun, Al-Quran adalah rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan kita agar menyambut Quran ini dengan kebahagiaan. Kan kita sudah mengerti atau orang memahami apa Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, lalu akrab dengan Al-Quran, dia pasti akan menikmati Al-Quran. Dan di dalam surat Yunus ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk bersuka cita. Dan ini dikaitkan dengan Al-Quran. Lalu Allah menyatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Subhanallah. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Fadl diartikan oleh mufassirin Al-Quran. Wa rahmatihi, rahmat adalah Al-Islam. Rahmat itu juga bisa dikonotasikan sebagai Rasulullah SAW, sang pembawa Al-Quran. Wa bidzalika falyafrahu, dengan itulah Anda menikmatinya dengan penuh sukacita. Wa khairun mimma yajma'un. Allahu Akbar. Itu lebih baik dibandingkan apa yang setiap hari oleh manusia ini selalu dikumpulkan. Apa itu? Harta benda yang sangat disukai oleh manusia ini.
Jadi Allah membandingkan Al-Quran ini jauh lebih berharga dan seharusnya itu yang harus disambut dengan sukacita dan kebahagiaan lebih dari apa saja termasuk harta benda yang kita kumpulkan itu. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW kalau sudah Ramadan itu selalu didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah Al-Quran ini diceritakan atau dikisahkan di dalam hadis, karena Rasulullah SAW adwadun nas wa kana adwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan ketika Rasulullah bulan suci Ramadan berdiskusi tentang Al-Quran, diajarkan Al-Quran itu kepada Rasulullah oleh Jibril, pada saat itu Rasulullah sangat dermawan. Pada waktu itu sangat dermawan. Bahkan dikatakan wa kana yaqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Rasulullah setiap malam itu diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Al-Quran ini. Kemudian Rasulullah ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ketika itu Rasulullah yang sangat dermawan itu sifatnya sangat dermawan, tapi ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan diumpamakan seperti angin yang membawa mendung untuk menurunkan hujan. Rasulullah itu lebih dahsyat dari angin yang membawa hujan itu. Hujan itu adalah rahmat, dan Rasulullah lebih dari itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pendengar yang saya muliakan rahimakumullah, marilah bulan Ramadan ini khususnya kita manfaatkan detik-detik yang berharga ini untuk mengakrabi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita diskusikan Al-Quran, kita fahami Al-Quran, agar kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu akhlaknya atau pola hidupnya adalah Qur'ani, seperti yang dikisahkan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Dan ketika bulan suci Ramadan, di saat Rasulullah akan dinobatkan menjadi Rasul pamungkas, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah bertahanus, Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Dan disitulah kemudian Jibril datang atas perintah Allah menurunkan ayat yang pertama. Tapi di masyarakat itu dikenal tanggal 17 Ramadan sebagai Nuzulul Quran. Sebenarnya itu adalah turunnya ayat yang pertama, yaitu ayat di dalam surat Al-Alaq, 5 ayat di dalam surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita kaji 5 ayat ini, ya. Ayat pertama ini diawali dengan kata Iqra'. Jadi sebelum ada perintah apa-apa, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Apa yang dibaca? Objeknya tidak disebutkan. Allah hanya menyatakan caranya saja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan macam-macam apa yang ada ini. Alam semesta dan semua yang isinya itu ciptaan Allah. Dan ada seorang ulama terkenal, mantan rektor Al-Azhar yang bernama Muhammad Abduh. Beliau mengulas 5 ayat di dalam surat Al-Alaq ini. Kata beliau, tidak ada perintah agar kita ini menjadi orang yang tidak bodoh, orang yang pandai, seperti 5 ayat di dalam surat Al-Alaq ini. Maka seharusnya lah umat Islam itu paling depan di dalam mengkaji ilmu pengetahuan, di dalam menggali ilmu pengetahuan. Di dalam 5 ayat itu disebutkan Iqra' 2 kali, ilmu disebutkan 3 kali, dan kalau kita itu membaca dan mengkaji, ujungnya Allah mengatakan Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca alam semesta ini, kemudian menggali ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka semakin banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah
kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak mengkaji Al-Quran, agar kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.